Halo dulur, selamat siang. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan pemupukan terhadap tanaman sawit saya yang mana berada di tengah-tengah areal kebun singkong. Bagaimana caranya kita melakukan pemupukan agar batang daripada tanaman sawit kita kekar serta tidak terlalu berpengaruh terhadap pertumbuhan singkong. Begitu dulurku ya. Ini singkong jenis C5 dengan usia saat ini singkongnya 3 bulanan. Di sini pupuk yang akan saya gunakan dalam kita melakukan pemupukan sawit. Nanti saya jelaskan, yang mana kita review sedikit untuk sawitnya. Di sini boleh kita lihat di areal daripada tengah tanaman singkong ini terdapat tanaman sawit. Tuh. Di sini sudah terlihat bentuk seperti benang, bahwasanya sawit ini merupakan sawit betina. Dilihat dari kategori poknya ini cukup besar, yang mana sawit ini saat kita melakukan penanaman berusia saat ini 2 bulanan kita melakukan penanaman. Namun saat kita melakukan pindah tanam, saat kita melakukan pembibitannya itu kita melakukan 6 bulan sampai 7 bulan kita melakukan pindah tanam ke lahan. Di sini pada saat kita melakukan pindah tanam, pemupukan yang saya gunakan adalah kuhe ayam yang dicampur dengan merang. Tuh. Sedangkan 1 minggu kemudiannya saya berikan urea. Begitu dulurku ya. Ayo kita lihat yang sebelah sini. Lihat dari bawah. Untuk lahan daripada tanaman singkong kita bersih. Tuh. Ini dia untuk perkembangan sawitnya. Sangat memikat sekali. Bahkan pok dasaran daripada tanaman sawit kita sangat besar. Padahal kita melakukan penanaman baru 2 bulanan. Begitu dulurku ya. Ayo kita lihat dari pinggir. Untuk penanaman sawit yang kita lakukan ini 8 kali 8 meter untuk jarak daripada penanamannya. Tuh terlihat. Tuh. Untuk perkembangannya sangat bagus, padahal berada di tengah-tengah areal kebun singkong. Makanya bagaimana caranya kita agar tanaman sawit kita ini tambah kekar dan subur yang berada di tengah areal singkong ini, maka kita harus melakukan pemupukan. Gitu dulurku ya. Sawit ini jenis SK5 dari Sriwijaya. Kita melakukan pembibitan sendiri. Kemarin kita melakukan pemesanan bibitnya di daerah Palembang. Ini dia. Untuk perkembangan daripada pupus tanaman sawit kita sangat bagus, bahkan muda. Daunnya hijau mengkilap. Ayo kita melakukan pemupukan terhadap tanaman sawit yang kita tanam. Nah, perpaduan pupuk daripada jenis ini yang saya gunakan untuk melakukan pemupukan tanaman sawit yang mana memasuki fase vegetatif, yaitu berusia 2 bulanan. Pas kebetulan berada di areal bawah kebun singkong, maka daripada itu kita mensiasatinya dengan menggunakan pupuk NPK. Ini Mutiara yang kandungan NPK-nya adalah 16 16 16, yang mana nitrogennya 16%, kandungan fosfatnya 16%, dan kaliumnya 16%. Dan saya menambahkan pupuk KNU3 putih, yang mana kandungan daripada unsur kaliumnya saya tambah, dan kadar nitrogennya, yang mana saat di usia daripada kebun sawit kita berusia 2 bulanan yang memasuki fase vegetatif, itu banyak membutuhkan kandungan
nitrogen serta kandungan kalium. Apalagi ditambah dengan tanaman sawit kita berada di bawah kebun singkong. Begitu dulurku ya, agar fungsi daripada kalium ini diserap maksimal untuk memperkokoh serta memperkekar daripada tanaman sawit kita. Sedangkan fungsi daripada nitrogen tersebut adalah untuk mempersubur agar daunnya selalu tetap hijau dan mengkilap. Di sini pada KNO3 putih ini butirannya seperti urea. Namun bila kita buktikan bahwasanya benar adanya ini KNO3 putih. Apabila urea, apabila kita tambahkan dengan air atau maka secara otomatis langsung hilang atau langsung larut. Sedangkan untuk KNO3 putih ini dia larut, namun dia bertahap. Begitu dulurku ya. Ini termasuk golongan pupuk sultan. Makanya daripada itu kita melakukan pemupukan secara berkala dengan tahap pemupukan sedikit demi sedikit, namun diberikan jeda waktu yang berkala. Untuk kedua jenis pupuk ini langsung saja kita campurkan ke dalam ember kosong. Kita campurkan. Ini kapasitas 1 kilo untuk mutiaranya. Sedangkan KNO3 putih ini saya timbang tadi juga mencapai 1 kilo. Artinya perbandingannya 1:1. Lalu kita aduk secara merata, begitu dulu ya. Setelah kita aduk secara merata seperti ini, lalu langsung saja kita terapkan pada tanaman sawit kita. Nah, di sini boleh kita lihat untuk larutan daripada KNO3 putih ini masih tersisa, belum sepenuhnya larut sempurna. Kalau kandungan urea atau nitrogen, dalam sekali kita menuangkan air, pupuknya langsung hilang. Begitu dulurku ya. Karena di sini pada KNO3 putih terdapat kandungan ureanya, artinya kandungan nitrogennya, sedangkan pada mutiara ini juga terdapat N-nya sebesar 16%. Maka saya rasa cukup untuk memberikan nutrisi kebutuhan pada tanaman sawit kita. Ayo langsung kita terapkan pada tanaman sawit. Ini dia. Dalam pengaplikasiannya, karena kita melakukan berkala pemupukannya, yaitu 3 bulan sekali dalam melakukan pemupukan sawit ini, maka cukup kita gunakan adalah 2 genggam per batang. Artinya per batang sawit ini kita gunakan 2 genggam daripada pupuk yang kita campurkan tadi. Kita cukup berikan sekeliling daripada tanaman sawit kita. Di sini 1 genggam agar bentuknya melingkar. Begitu dulurku ya. Untuk pemberian jaraknya kira-kira 10 sentian daripada batang. Namun sawit sudah berusia daripada 2 bulanan ini sangat mudah sekali menyerap daripada pupuk yang kita gunakan karena perakarannya sudah mulai memanjang dan melebar. Kita lanjutkan yang sebelah sini. Ini saya jamin kita melakukan pemupukan ini, batang sawit daripada tanaman kita akan menjadi tambah kekar meskipun berada di bawah naungan tanaman singkong kita. Begitu dulurku ya. Nah, mungkin sekian penerapan pemupukan. Saya akan melanjutkan untuk secara keseluruhan daripada pemupukan sawit ini. Terima kasih telah menyimak channel Koordinator Biji KT. Saya ucapkan selamat siang, sampai jumpa. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.
Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain.